Jika Trump benar-benar menerapkan tarif 200% pada kendaraan listrik berbasis Cina, bukan hanya harga mobil yang naik, pabrik bisa pindah negara, aliansi bisa retak, dan Indonesia bisa dipaksa memilih sebelum kita benar-benar siap menghadapinya. Dalam 9 menit ke depan, kita akan melihat bagaimana satu kebijakan mengubah arah ekonomi global dan dampaknya sampai ke nikel, sawit, bahkan modernisasi militer Indonesia. Pertama, mengapa kebijakan Trump bukan sekedar drama politik, tetapi bagian dari pola besar yang sudah lama terlihat. Kedua, bagaimana kebijakan proteksi ekonomi justru bisa melemahkan Amerika sendiri. Ketiga, posisi Indonesia di tengah benturan ini. Dari sawit, nikel, sampai masa depan investasi teknologi militer untuk TNI. Ini bukan sekedar politik domestik Amerika. Ini tentang apa yang terjadi ketika negara paling kuat di dunia mulai menarik diri dari sistem global. Update Februari 2026, Indonesia menyepakati tarif dasar 19% dalam negosiasi terbaru. Tapi di saat yang sama, pembicaraan kerja sama strategis juga sedang berjalan, dan itu bisa berdampak pada ekspor serta teknologi militer kita. Semua ini berawal dari satu hal, siapa yang menguasai teknologi dan rantai pasoknya. Pada 2024, China menguasai 70% kapasitas produksi panel surya dunia dan 60% baterai kendaraan listrik. Amerika hanya punya 12%. Tarif tidak otomatis membuat pabrik pindah ke Amerika. Justru jaringan produksi Asia makin menguat tanpa Washington. Dan jika tren ini berlanjut, Amerika bisa kehilangan pengaruh industrinya lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam perang dagang ini, China punya keunggulan. Mereka adalah pembeli terbesar untuk banyak bahan mentah dunia. Ketika Amerika menutup pintu, China membuka kontrak jangka panjang. Ini bukan soal mobil murah, tapi siapa yang menguasai rantai pasok energi transisi. Target transisi energi Eropa membuat mereka semakin tergantung pada rantai pasok baterai dan mineral yang dikuasai China. Tarif Amerika justru menyulitkan sekutunya sendiri. Apa yang dilakukan China? Mereka tidak menunggu. Lewat proyek sabuk dan jalur sutra generasi baru, China membangun jaringan produksi yang lebih tahan terhadap sanksi dan tekanan luar berbasis konektivitas digital dan energi. Contoh, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat dibangun dengan investasi China, dirancang untuk mengekspor mobil-mobil listrik buatan Indonesia dengan merek Cina ke seluruh Asia Tenggara dan Australia. Pangsa pasar Amerika untuk kendaraan listrik Cina hanya 2%. Sejumlah laporan Eropa memperingatkan tarif Trump bisa menekan PDB dan mendorong ketergantungan lebih dalam pada Cina. Ini titik balik. Ketika sekutu terbesar Amerika semakin bergantung pada ekonomi Cina, tarif Trump bukan lagi sekedar alat negosiasi, ia bisa menjadi pemicu jarak yang semakin lebar antara Amerika dan Eropa. Dalam kesepakatan terbaru, beberapa komoditas seperti sawit dan tembaga mendapat pengecualian tarif. Nikel Indonesia kini menjadi kartu tawar untuk masuk ke program insentif industri Amerika. Tapi ada syarat, pembatasan investasi China di sektor sensitif, dan komitmen pembelian produk Amerika bernilai miliaran dolar. Tapi dampaknya tidak berhenti di ekonomi. Ia menjalar ke politik dan aliansi keamanan. Doktrin perdagangan bebas, pasca Perang Dingin sederhana. Amerika jaga keamanan, sekutu jaga perdagangan. NATO memberi payung, Eropa dan Asia Timur menikmati stabilitas. Tapi ketika Amerika kini menaikkan tarif ke sekutunya sendiri, Eropa kena baja dan aluminium, Jepang kena mobil, Kanada kena kayu, doktrin itu runtuh. Jerman, selama 70 tahun, membangun model ekonominya di atas ekspor ke Amerika dan gas murah dari Rusia. Dua-duanya kini hancur. Dan China menawarkan jalan keluar. Mobil Jerman boleh produksi di Shanghai, baterai Jerman boleh pakai nikel Indonesia yang diolah Cina. Dan pasar Cina tetap terbuka selama produk Jerman tidak membawa teknologi militer Amerika. Lihat respons 3 negara kunci. Pertama, Jerman. Secara retorik mereka ingin mengurangi risiko ketergantungan pada Cina, tapi secara praktik tetap memperdalam keterikatan industri dengan Cina, karena tidak punya alternatif bahan baku dan pasar. Kedua, Jepang bergerak berbeda. Keamanan tetap bersama Amerika, namun ekonomi berusaha dijaga agar tidak sepenuhnya lepas dari Cina. Hasilnya adalah strategi 2 jalur yang rapuh dan mahal. Ketiga, Indonesia berada di tengah tekanan paling nyata antara insentif tarif Amerika dan ketergantungan investasi smelter pada Cina. Inilah dilema Indonesia, mendekat ke pasar Amerika atau menjaga investasi dari China. Jika Anda duduk di kursi pengambil keputusan hari ini, Anda pilih mana? Amerika atau China? Dan kenapa? Tulis di komentar. Setiap pembelian alat militer kini tidak hanya soal harga dan spesifikasi, tetapi juga soal posisi politik Indonesia. Jika Indonesia memihak Amerika, investasi Cina bisa menguap dalam semalam. Jika terlalu dekat dengan China,
Akses ke teknologi militer barat, termasuk komponen untuk sistem pertahanan rudal dan pesawat tak berawak, bisa terhambat. Modernisasi militer Indonesia bergantung pada komponen teknologi tinggi, dan komponen itu kini tersebar di negara-negara yang saling bersaing. Dan ketika dunia terpecah, setiap komponen bisa berubah menjadi alat tekanan politik. Setiap tawaran alutsista kini datang bersama konsekuensi geopolitik. Pilihan teknologi di era Trump 2.0 bukan lagi soal spesifikasi teknis. Ia adalah pernyataan geopolitik. Dan setiap pernyataan punya harga. Implikasi militer, pembelian pesawat dari Amerika bisa membuka pintu kerjasama teknologi lainnya, termasuk drone. Tapi jika Amerika dan China benar-benar memisahkan industri semikonduktor mereka, Indonesia bisa ikut terdampak. Dan setiap tekanan dari satu blok justru membuat blok lain semakin solid. Risiko terbesar Indonesia adalah salah langkah, terlalu condong ke satu sisi, lalu kehilangan kepercayaan dari sisi lainnya. Dan di tengah semua itu, industri pertahanan dalam negeri justru masih kekurangan komponen karena rantai pasok global tersendat. Jadi, 5 tahun ke depan, apa artinya semua ini bagi Indonesia? Jendela 2025 sampai 2030 adalah periode paling rentan, sekaligus paling terbuka bagi negara seperti Indonesia. Rentan karena tekanan memilih bisa memicu instabilitas kebijakan. Terbuka karena kedua blok butuh Indonesia. Amerika butuh nikel untuk baterai kendaraan listrik mereka. China butuh pasar dan pabrik di luar negeri untuk menghindari tarif. Kuncinya bukan memilih satu, tapi menciptakan struktur tawar-menawar yang membuat kedua blok tetap butuh. Ini bukan politik netral, artinya sederhana. Negara yang ingin masuk harus membawa investasi. Dan sebagai gantinya, mereka mendapat akses pasar. Pertemuan diplomatik terbaru Indonesia menunjukkan bahwa posisi tawar kita sedang dinegosiasikan ulang. Polanya konsisten. Setiap tekanan dari satu blok justru membuat blok lain semakin solid, dan jarak antar blok semakin sulit dijembatani. Indonesia, dengan posisi geografis dan sumber daya alamnya, bisa jadi simpul penghubung. Tapi hanya jika kita punya kapasitas untuk memproduksi komponen sendiri, bukan hanya merakit. Ini paradoks terakhir. Semakin keras Amerika berusaha menghentikan China, semakin cepat China membangun ekosistem mandiri. Sanksi tidak memperlambat China, justru memaksa mereka membangun teknologi sendiri lebih cepat. Trump ingin Amerika yang menang, itu tujuannya. Tapi kebijakannya justru bisa mempercepat lahirnya pesaing yang tidak lagi membutuhkan Amerika. Untuk memahami semua ini, kita gunakan cara berpikir sederhana, benturan antara kecepatan teknologi dan kecepatan politik. Teknologi punya siklus 2-5 tahun. Strategi militer punya siklus 5-10 tahun. Politik punya siklus 1-4 tahun, tergantung pemilu. Ketika teknologi bergerak cepat, militer beradaptasi, tetapi politik masih terikat siklus pemilu. Tekanan untuk mengambil keputusan cepat meningkat, dan di bawah tekanan itulah risiko salah hitung membesar. Bagi Indonesia, implikasinya konkret. Pertama, hilirisasi harus disertai alih teknologi nyata, bukan sekedar lapis akhir. Kedua, kerjasama militer harus diversifikasi, tidak bergantung satu sumber komponen. Ketiga, diplomasi ekonomi harus aktif menciptakan insentif bagi kedua blok untuk tetap terlibat di sini. Ini bukan soal netral atau tidak. Ini soal apakah Indonesia dihormati atau hanya dijadikan pasar. Negara yang kuat akan diajak berunding. Negara yang lemah hanya akan diberi pilihan. Negara yang hanya jadi pasar akan diperas dari dua sisi. Disinilah kita melihat polanya secara utuh. Pola seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak Perang Dingin, teknologi selalu memicu respons militer dan memecah dunia menjadi blok-blok yang bersaing. Bedanya, kini teknologinya lebih cepat, skalanya lebih global, dan taruhannya lebih tinggi. Jika Anda ingin memahami kasus lain seperti ini, lihat satu hal: kecepatan teknologi dan tekanan politik. Tanyakan, teknologi apa yang matang dalam 5 tahun ke depan? Negara mana yang paling diuntungkan? Negara mana yang paling terancam? Dan keputusan politik apa yang mungkin diambil di bawah tekanan tenggat pemilu? Di video berikutnya, kita akan membedah lebih jauh persaingan teknologi Amerika dan China, serta implikasinya bagi industri dan pertahanan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak Dialektika Militer. Kita lanjutkan pembahasan ini di episode selanjutnya, dan sampai jumpa.